الفاتحة بالقبول وجمع من كل سل ومقبول سليسا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Hadirin rahimakumullah, kajian kita memasuki halaman 63 di bawah. Al-maqalatut tasi'ah. Qala ba'dul hukama'i asaratu khisalin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala min asarati anfusin aktaru bu'dan min ghairihim al-bukhlu minal agniya'i. Qala Hakim al-bukhlu mahu sifatil insaniyati wa isbatu adatil hayawaniyati wal kibru minal fuqara'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Rawahu Muslim. War riwayatul masyhuratu bi rabbika fin ahlakuhum wa ruya bin nasbiha ahlakahum. Wa hadzal nahyu liman qala dzalika bi nafsihi wa tasaghuran lin nasi wartifa'an alaihim. Fahadha huwal haram. Wa amma man qalahu lima yura fin nasi min naksin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim wa ala dini fala ba'sa bihi. Hakaza fassarahul ulama'u wa tam'u minal ulama'i. Qila lamma nataqa Musa alaihi salam bi dzikri tam'i faqala law syi'ta latakhazta alaihi ajra. Qala al-Khidir lahu hadza firaku baini wa bainik. Wa qila lamma qala dzalika Musa alaihi salam waqafa baina yadayhi ma zabyun wa kana ja'iaini al-janibul ladzi yali Musa ghaira maswiyyin wal janibul ladzi yali al-Khidir maswiyyin. Wa qillatul haya minan nisa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yakun lahu hayaun fala dina lahu wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya lam yadkhulil jannah. Rawahu Dalami. Wa hubud dunya minas suyukhi. Qala Abu Bakar al-Maraghi al-akilu man dabbara amrad din dunya bil qanaah wat taswib wa amrul akhirati bil khirsi wat ta'jil wa amruddin bil ilmi wal ijtihad wal kasal bil a'mali minas subban wal jur minas sultan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man arda sultanan bima yuskhitu rabbahu kharaja min dinillahi ta'ala. Arwahul Hakim ila akhirih. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah berada malam tanggal 3 Sa'ban ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak sampai kepada kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita di bulan suci Ramadan besok. Hadirin, kajian kita masuki maqalah yang ke-9. Gala ba'dul hukama. Berkata sebagian hukama, orang-orang ahli hikmah,
asaratu khisalin, ada 10 macam sifat yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala, yang membenci akan sifat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min asrati anfusin, dari 10 golongan manusia. Kalau ada 10 sifat ini pada kita manusia, maka Allah sangat-sangat membencinya. Allah sangat-sangat tidak suka sifat mazmumah ini ada pada setiap manusia. Aksaru bughdan, lebih banyak kebenciannya, ketidaksukaannya, min ghairihim, dari selain yang 10 ini. Yang pertama al-bukhlu, sifat bakhil, minal agniya, dari orang-orang kaya. Bakhil adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Allah. Apalagi bakhil ini ada pada orang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang Allah berikan kemudahan di dalam mencari rezeki. Syukurnya enggak ada, hadirin sekalian. Terima kasihnya enggak ada kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, garibun ilan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, Allah enggak suka, enggak ada syukurnya, jauh dari manusia. Orang pun banyak yang enggak suka dengan orang yang pelit. Bahkan keluarga kita, kalau kita pelit enggak suka sama kita. Ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah. Garibun ilan nar, dekatnya ke neraka. Ini orang yang pelit. Paradoksinya hadirin sekalian, as-sakhi, orang yang murah tangannya, orang yang dermawan. Garibun ilallah, dekat dengan Allah. Orang yang dermawan, yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya berupa rezeki, kemudahan-kemudahan di dalam mencari rezeki, sehingga dia sisihkan sebagian hasil jerih payahnya itu untuk kepentingan fisabilillah. Allah suka orang yang punya sifat seperti ini. Biasanya rezekinya akan ditambah dan ditambah terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, ya, kalian pandai bersyukur pasti nikmat itu akan ditambah. Dala Hakim berkomentar, Syekh Hakim, al-bukhlu, sifat bakhil itu makhu sifatil insaniyah, bisa menghapuskan, bisa menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Wa itsbatu adatil hayawaniyah, dan menetapkan adat kebinatangan. Di sifat manusianya itu hilang, yang ada yang tinggal sifat apa? Hayawaniyah, binatang. Itu bahayanya yang namanya apa? Bakhil. Makin banyak rezeki yang Allah berikan, makin kurang, makin kurang, makin kurang, yang pada akhirnya menghalalkan segala cara karena memperturutkan keinginan nafsunya itu, nafsu yang pantang kelintasan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, sehingga hilanglah sifat-sifat kemanusiaannya. Nah, biasanya orang yang seperti ini sifat khirisnya akan terus bertambah. Tuh, ya, na'udzubillah. Wal kibru minal fuqara, sombong dari kalangan orang-orang fakir. Ini sifat sombong sama orang fakir udah jelek banget deh, ya. Udah fakir sombong, udah sombong jelek lagi.
Ya Rabb, masjid aja nggak mau, sombong namanya. Apaan yang dicari hidup di dunia ini? Mestinya kepakiran yang Allah berikan kepadanya itu dia syukuri, sehingga dia bisa mengendalikan dirinya dari berbagai macam perilaku yang tidak baik, dengan hidupnya yang bersahaja, makin bersih dia berhadapan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang fakir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza qala ar-rajulu, apabila seorang laki-laki berkata, halakan nas, hancurlah manusia, binasalah manusia, bahwa ahlakuhum, maka dia orang yang paling dahulu celaka. Ini hadirin sekalian, kadang-kadang kalau istilah bahasa kasarnya, bahasa Betawi yang paling kasar itu apa istilahnya? Kalau ada orang celaka, mampus lu, begitu ya. Kayak begitu bahasa mana itu? Nah, itu udah jelek banget tuh ya. Orang celaka bukan diapain, bukan tolongin, orang dapat musibah, hancur deh itu orang. Bahwa ahlakuhum, maka dia yang lebih dahulu hancur atau binasa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa riwayatul masyhuratu, riwayat yang masyhur, bi rab'i kafin, dengan merapakkan huruf kaf, ahlaku. Wa ruya binasbiha, dan riwayat lain dengan menasabkan huruf kafnya, ahlaka. Wa hadzan nahyu, larangan ini, liman qala dzalika binafsihi, bagi orang yang berkata demikian terhadap dirinya sendiri, tasawasaburan linnas, dan menganggap rendah kepada orang lain, menganggap kecil kepada orang lain, menganggap hina kepada orang lain, wartifa'an alaihim, dan merasa tinggi atas mereka. Tuh. Ini yang namanya apa itu? Kalimat tadi diucapkan, kalau orang lain dah chill deh, dia jangan. Fahadza huwal haram. Kalau kalimat ini hukumnya jatuh di haram. Tuh. Artinya kalau haram dosa. Wa amma man qalahu, adapun orang-orang yang mengatakannya, lima yurafin nas, terhadap apa yang dia lihat di tengah-tengah orang banyak, min naksin berupa kekurangan, fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka, wa qalahu, dan dia mengucapkannya tahadzunan alaihim, kasihan tuh kepada orang tuh ya, sangat iba sekali kepada mereka tuh. Kasihan itu orang kayak kan gitu bahasanya. Wa aladdin, yang di atas agamanya, pala baksa, nggak ngape-ngape kalau begitu. Kasihan tuh orangnya begitu. Kalau yang bagus kan yang begitu, dia kumpul, bergaul dengan masyarakat, ke masjid, musola, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong gitu doang. Itu juga bisa berucap kasihan miskin alaihim, kasihan nggak ngape-ngape begitu, pala baksa bihi. Hakadza fasarhul ulama, demikianlah telah menafsirkannya oleh yang namanya ulama. Wat-tam'u minal ulama, tomak dari yang namanya ulama. Sifat tomak ada pada ulama, Allah nggak demen. Ya, ini hadirin sekalian. Kila dikatakan lamana tokoh Musa, manakala berbicara Nabi Allah Musa alaihissalam, bizikrit tom'i, dengan menuturkan tentang tomak, faqala, lau syi'ta, jika engkau mau, latakhazta alihi ajrah,
niscaya engkau boleh mengambil atasnya itu yang namanya upah. Mendengar kalimat ini galal Khidir lahu, langsung Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, hadza firaku baini wa bainik, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Tuh. Jadi jalan sama-sama ya, Nabi Musa dengan siapa? Nabi Khidir. Wakila, dan dikatakan juga artinya lamma qala dzalika Musa alaihi salam, manakala Nabi Musa berkata dengan kalimat tadi itu, waqafa baina yadayhi madhabyun, berhenti katanya, diam di antara kedua tangan mereka berdua, tangan Nabi Musa dengan tangan Nabi Khidir. Dhabyun, seekor kijang. Kijang, dhabyun ya, kijang atau menjangan. Wa kana ja'iaini, sedangkan keduanya itu Nabi Musa dan Nabi Khidir sedang lapar dua-duanya. Al-janibu alladhi yali Musa, di sebelahnya itu artinya yang lebih dekat itu Dhabyun kepada Nabi Musa. Ghaira mas'uyin, tapi enggak dipegang katanya itu apa namanya, kijang tadi ya, enggak dipegang Nabi Musa, lebih dekat dengan tangan Nabi Musa. Wal janibul ladzi yalil Khidir mas'uyin, dan yang dekat dengan Nabi Khidir itu dipegang Nabi Khidir. Dhabyunnya Nabi Musa enggak pegang, Nabi Khidir pegang. Ini cerita tentang apa? Tamak. Wa ghallatul haya minan nisa, sedikit rasa malu yang ada pada perempuan. Nih. Jadi kalau orang perempuan sedikit malunya, atau dapat dikatakan enggak ada malunya, ini sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan sekarang perempuan begini ya, malunya rada-rada apa? Rada-rada kurang. Apalagi dalam dunia olahraga kalau kita lihat ya, kalau yang laki-laki atletik pakai bajunya bagus-bagus ya, celana. Coba yang perempuan main bola voli yang laki-laki bagus-bagus, giliran perempuan pas-pasan banyak itu. Rupanya ya memang begitu dari sononya kali, kalau perempuan ya suka pamer apa? Udah dari sononya kali ya begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kalau sifat malu ini sedikit ada pada perempuan, ini adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya perempuan itu malunya lebih banyak. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yakun lahu hayaun, siapa orang yang tidak ada baginya sifat malu, fala dina lahu, maka tidak ada agama bagi orang tersebut. Enggak dianggap enggak beragama. Artinya orang yang kalau enggak ada sifat malunya, agamanya udah apa? Hilang, lepas udah. Pakai busana yang terbuka auratnya biasa aja. Na'udzubillah summa, katanya muslimah. Mestinya yang namanya kaum muslimah itu seluruh anggota tubuhnya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, bagaimana kalau sudah mereka lepas busananya, pakaiannya, nggak malu-malu lagi jalan ya di tempat tengah halayak ramai. Kadang ada orang laki bangga jalan sama bininya pakai celana buntung, kan susahnya. Allahu akbar. Man lam yakun lahu hayaun fala dina lahu, siapa orang yang tidak ada baginya sifat malu, maka tidak ada agama baginya. Wa man lam yakun lahu hayaun fid dunya, siapa orang yang tidak ada baginya sifat malu di dunia, lam yadkhulil jannah,
dia nggak bakal masuk surga. Malu. Kudu ada malu. Al haya'u minal, malu bagian dari iman. Jadi penguasa, jadi pejabat tinggi negara, makan duit rakyatnya, nggak ada malunya. Jadi pejabat tinggi, jadi penguasa, terima suap, nggak malu. Padahal gajinya sudah tinggi, fasilitasnya serba hebat, malunya nggak ada. Masih yang recehan, cere masih diembat juga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aku muslim muslimah, nggak sholat biasa aja, nggak ada rasa malu. Orang pada pergi ke masjid hari Jumat masih duduk aja nongkrong di pelataran rumah, masih di perempatan, di gang. Allahu Akbar. Orang sini nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada di sini. Di luar ada kali. Di sini nggak ada ya. Alhamdulillah. Nggak ada malu sama sekali, hadirin sekalian. Kali yang namanya sholat yang seminggu sekali Jumat, orang-orang udah mulai jam 11 udah ada orang mulai berangkat. Buru-buru dia masuk deh, dia mandi, dia bersiap-siap. Ini kagak. Orang berangkat dia nongkrong di situ, orang pulang masih di situ-situ juga, nggak ngapa-ngapain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Malunya nggak ada. Malunya nggak ada, hadirin sekalian. Ya Rabb, nih orang kalau udah nggak ada sifat malunya, berat. Kata Nabi dalam hadis yang sering juga saya sampaikan, al haya'u wal imanu quruna'u jami'an. Kalau terjemah bebasnya, sifat malu dan iman satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Iza rupi'a ahaduhuma, kalau hilang salah satu daripada keduanya, rupi'al akhar, maka hilang yang lain. Orang kalau nggak ada imannya, pasti nggak ada malunya. Begitu juga orang kalau nggak ada malunya, imannya akan apa? Lepas. Ini bahaya tuh, ya. Nah, sifat malu kelihatannya sepele, nih hadirin sekalian. Tapi kalau terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yang Allah perdukan, dia ada waktu dia sehat kemudian dia tidak kejalankan, ini orang namanya nggak ada malunya itu, ya. Riwayat Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Ini hadis cukup ekstrim nih ya, cukup keras nih hadis, ya hadis. Wa hubbud dunya, dan cinta kepada dunia, minas suyuh, dari kalangan orang-orang tua. Orang tua sifatnya masih cinta sama apa? Dunia. Ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah paling 6, udah paling 7, hubud dunianya masih melekat dalam dirinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Rabb, Allah sangat-sangat gak suka. Mestinya orang-orang yang udah sampai pala 6 udah siap-siap deh. Sebab umur umatku, kata Nabi, benasitin wasab'in, antara 60-70, dia masih dunia. Allahu Akbar, begitu hebat umur dunianya. Apalagi dalam dunia politik kita lihat, ya, tuh ada partai yang lagi berseteru, apa namanya itu, Demokrat, ya, mau dikudeta, ya, begitu ya Ustaz Hafiz ya. Allahu Akbar, kan tua-tua itu ya, kan yang ketuanya kan masih muda, yang kudetanya udah tua, mau kemana? La haula wala quwata ad-dunya. Itu yang namanya hebatnya dunia. Sihir dunia begitu dahsyat, hadirin ya. Kadang-kadang membuat orang lupa dengan usianya yang sudah lanjut, masih pengen juga. Tuh, Allahu Akbar. Nih, kalau di Myanmar lain lagi ya, kan kudeta tentara kan gitu. Partai ada yang mau kudeta juga. Allahu Akbar.
Itulah dunia. Sekali lagi, itu yang namanya dunia. Hubud dunya minas suyuh. Orang tua ya, ya Rob, masih hubud dunia. Saya pernah juga ke Malaysia, kebetulan ada yang ngajak, samping juga tuh ke tempat pusat perjudian Malaysia ya, yang di bukit gitu, apa namanya saya udah lupa dah itu ya. Kita datang sono, rombongan kecil, kita lihat ya Rob, tuh yang main judi udah tua-tua banget, dalam hati pada ngapain tuh orangnya. Dan yang pada pakai kursi roda dunia. Allahu Akbar. Ya Rob, di Asia Tenggara itu termasuk tempat judi terbesar juga ya. Hadirin sekalian. Itu orang yang namanya cinta sama dunia. Sah-sah aja cinta dunia, tapi jangan berlebihan. Biar bagaimana juga kita hidup di dunia. Kalau dunianya lebih berat ketimbang akhiratnya udah salah. Paling enggak ada balance ya antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, ada balancing, seimbang, masih mending. Tapi kalau dunianya lebih berat bisa suul khotimah antar tuh ya, bahaya. Ini orang-orang tua yang giginya udah pada oncel, kupingnya udah pada kurang denger, ya kan gitu ya, masih aja itu dikejar-kejar yang namanya dunia. Mau kemana tuh? Gala Abu Bakar Al-Maraghi, berkata Abu Bakar Al-Maraghi, al-akil, orang yang berakal, orang yang cerdas, man dabbara amrad dunya bil qanaah, orang yang mengatur perkara dunia itu dengan sifat qanaah, wat taswib, dan menunda-nunda yang namanya itu urusan dunia. Ini orang yang cerdas. Wa amral akhirati, dan mengatur urusan akhirat itu bil khirsi, dengan sifat khiris, serakah. Artinya kalau sudah berbicara tentang akhirat, semangatnya terus bergelora untuk terus beramal dalam rangka mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin ketinggalan setiap ada kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, karena dia sering sudah berkaca di usianya yang sudah semakin senja, fisiknya yang sudah makin lemah, sudah makin dekat menghadap Allah. Segera dia nggak mau buang-buang waktunya dibuang begitu saja dengan sia-sia, sehingga dia banyak beramal. Wat ta'jil, dan bergegas dia dalam mengerjakan amal-amal kebaikan dalam rangka persiapannya menuju alam akhirat. Wa amrad din, ini orang yang cerdas, dia mengatur urusan agama bil ilmi, dengan yang namanya ilmu. Dia menginginkan di dalam menjalankan agama, seluruh perintah-perintah agama yang diperlukan, yang diwajibkan, dia lakukan berlandaskan kepada ilmu. Makanya dia belajar terus, dia ngaji terus, dia cari terus tambahan pengetahuan di bidang agamanya, dengan harapan seluruh amal yang dilakukan sesuai dengan perintah agamanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amrad dini bil ilmi, karena dia yakin betul hadirin sekalian, ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang dilakukan dengan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmu yang menentukan diterima atau tidaknya amal yang kita lakukan.
Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kita hafal betul yang begini-begini dari dulu. Setiap orang yang melakukan amal kebaikan tanpa dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, seluruh amalnya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia terus ya tambahkan pengetahuan agamanya. Di mana ada setiap kesempatan menambahkan wawasan pengetahuan agamanya, dia duduk di situ. Dia bersimpuh di situ. Allahu akbar. Wal ijtihad, dan adanya kesungguhan. Tuh, semangatnya enggak pernah rapuh. Semangatnya terus bergelora di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Karena orang yang seperti ini berkeyakinan dengan firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha kami, lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka, subulana, menuju jalan kami. Allahu akbar. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mempunyai semangat juang yang tinggi, pasti Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Bukan orang yang loyo, bukan orang yang porak-porak di dalam menjalankan agama. Pikirannya enak di jalan, giliran enggak enak di jalan, tidak. Orang yang semangatnya terus bergelora di dalam menjalankan agama. Ini hebat. Wal kasal, dan sifat malas fil a'mal, di dalam berbagai macam amal perbuatan, minas suban, dari kalangan para pemuda. Kalau anak-anak muda di usianya yang masih muda, fisiknya masih kuat, tingkat kecerdasannya juga masih tinggi, malas dia hadirin sekalian melakukan berbagai macam aktivitas. Malas dia dalam berkarya, malas di dalam menuntut ilmu. Kalau bagi pelajar mahasiswa malas di dalam menuntut ilmu, ini sifat jelek. Allah enggak suka. Allah enggak suka kepada anak-anak muda yang hidupnya cuma nongkrong sono nongkrong sini, enggak punya sedikit pun semangat, enggak punya sedikit pun himmah untuk memprogram masa depannya. Nih, hadirin sekalian, malas. Makanya Nabi selalu berlindung kepada Tuhannya Allah dari sifat apa? Malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut. Nabi, ini satu pembelajaran buat kita. Belum apa-apa udah ngeluh. Kalau anak muda sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar ngeluh, nggak maju-maju. Ya, lagi belajar jadi mahasiswa ngeluh mulu. Astagfirullahaladzim, susah. Kali udah selesai kuliahnya tambah semangat, nggak juga, berat. Ini makanya kalau sifat malas menghinggapi diri kita ini berbahaya. Ya, sifat lemah, malas, pengecut, tiga. Kalau diputar kemana aja nih, tiga-tiganya itu sama nih, ya, jelek. Nabi berlindung dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut. Balik-balik. Orang kalau yang lemah biasanya pengecut. Orang yang pengecut biasanya malas. Kan begitu, puter-puter sudah bolak-balik, dia juga jadinya, hadirin sekalian. Nah, ini anak-anak kita yang masih muda-muda harus kita support, harus kita dorong terus. Kalau memang ada di antara anak kita yang punya sifat seperti ini, harus, kalau bahasa Jakartanya, digebah, singkirin, dibuang sifat malas, jauhin sifat malas. Malu kalau mengaku umat Rasulullah, malas berkarya, malas beramal. Tuh, Nabi kita lihat kayak apa?
Kalau sudah berperang adanya di front. Ya, tuh. Kalau sudah yang namanya ibadah, subhanallah. Sampai-sampai istrinya cemburu, kan begitu. Cemburu Siti Aisyah, begitu asik kalau sudah beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bekerja, Allah kita lihat masih muda sudah berniaga menjadi pedagang antara kota, antara provinsi. Itu Rasulullah. Dia kan begitu. Padahal bukan dagangannya itu. Begitu semangat beliau Rasulullah. Tuh. Kalau kita mengaku umatnya anak muda malas, ayah bakal ketinggalan kita. Wal jur minas sultan, sifat zalim, jahat dari yang namanya penguasa. Penguasa yang sifatnya ini jahat. Ini kalau ada penguasa jahat, Allah nggak demen, hadirin sekalian. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arda, siapa orang yang senang sultanan kepada penguasa, bima yusqitu rabbahu, dengan apa yang dibenci oleh Tuhannya, kharaja min dinillahi ta'ala, keluarlah orang tersebut dari agama Allah. Kalau ada penguasa zalim masih didukung, dia demen dengan penguasa yang zalim. Kalau dia orang yang beragama, hadirin sekalian, dia tahu kezalimannya itu, tapi dia restuin, dia senang, dia support, dia dukung, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini. Kayaknya kita ngeri juga kalau ada sifat-sifat yang jelek oleh penguasa kemudian direstuin oleh siapa? Orang yang ngerti agama, bisa keluar. Kharaja min dinillahi ta'ala, keluarlah orang tersebut dari agama Allah. Tuh. Makanya kalau ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, jangan kita support. Nih hadirin sekalian, kena ke bawah-bawah kita nanti. Wal jubnu, dan sifat pengecut, minal ghuzzat, dari yang namanya bala tentara. Kalau tentara penakut, gimana? Belum perang udah takut mati. Susah dah. Ini sifat yang paling jelek, yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Wahwa, dan dianya itu katanya dha'ful qalbi, lemahnya hati. Yahjumu bihi min liqa'il adu, yang dia itu menghindar dengannya dari berjumpa dengan yang namanya musuh. Bulan perang udah takut duluan. Kalau bisa udah jangan pakai perang, dah kan begitu. Ini repotnya yang model begini kalau tentara nih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau memang punya sifat begitu, jangan jadi apa ya? Jangan jadi tentara, kan begitu ya. Jadi angkatan perang tuh, kagak. Dha'ful qalbi yahjumu bihi an liqa'il adu, udah takut banget ketemu musuh deh. Wal ujbu, dan sifat ujub, minaz zuhad, daripada orang-orang yang zuhud. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamida nafsahu, siapa orang yang memuji kepada dirinya sendiri, ala amalin salihin, atas amal saleh yang dia lakukan, faqad dhalla syukruhu, sungguh telah hilang syukurnya. Ini orang enggak ada syukurnya. Wa habita amaluhu, dan gugur amalnya. Yang tadinya dia mengharapkan amalnya itu akan dapat mengantarkan, menemani dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ada sifat ujub, bangga diri di dalam dirinya itu, menyebabkan amalnya itu enggak hilang sama sekali. Amal yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma dina bihudaku wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qulu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.